Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pening ya, takut ya kawan-kawan, Israel ini memusnahkan Houthi ya, sehingga dia mendesak semua pihak menahan diri. Wah, ini menarik ya. Ini informasi lengkapnya kawan-kawan dimuat oleh fifa.co.id ya. Sekjen PBB pening ya, Israel Houthi saling serang, desak semua pihak menahan diri. Ini dimuat Senin ya, 22 Juli 2024. Ya, ini kawan-kawan, Yaman, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyerukan keprihatinan yang mendalam pada Minggu 21 Juli 2024 atas potensi eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah menyusul serangan Israel di pelabuhan Al-Hudaidah di Yaman Barat. Sekretaris Jenderal ya tetap sangat prihatin mengenai risiko eskalasi lebih lanjut di kawasan dan terus mendesak semua pihak untuk menahan diri, kata sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor utusan khusus Sekjen PBB untuk Yaman, Hans Grunberg. Ya, melansir dari Middle East Monitor Senin 22 Juli 2024 ya, Grunberg meminta semua pihak terkait untuk menghindari serangan yang dapat merugikan warga sipil yang merusak infrastruktur sipil. Setidaknya 3 orang tewas dan 87 lainnya terluka dalam serangan udara Israel yang menargetkan pelabuhan Al-Hudaidah, tangki bahan bakarnya dan pembangkit listriknya pada hari Sabtu 27 bulan Juli 2024. Menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Houthi, antara Israel mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggambarkan serangan itu sebagai tanggapan langsung terhadap serangan pesawat tak berawak yang diluncurkan oleh kelompok Houthi di Tel Aviv pada hari Jumat 19 Juli 2024 yang menewaskan seorang warga Israel dan melukai 10 lainnya. Lalu juru bicara militer Houthi Yahya Saree merespon keras serangan balasan Israel di pelabuhan Al-Hudaidah, Yaman Barat, Sabtu 20 Juli. Houthi berjanji akan menanggapi serangan tersebut dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan ragu untuk menyerang lebih banyak target vital di Israel. Mereka memperingatkan bahwa Tel Aviv, kota besar yang menampung sejumlah misi diplomatik di negara Zionis tersebut, masih belum aman. Kami telah bersiap untuk perang jangka panjang melawan musuh ini ya, sampai agresi berhenti dan blokade terhadap rakyat Palestina dicabut, tegas Brigjen Saree dilansir CNN pada Minggu 21 Juli 2024. Wah, ini kawan-kawan makin seru ini ya. Kita lihat sepertinya Yaman masih sok keras ya, masih sok jago ya, masih merasa bahwa mereka sanggup ya untuk memusnahkan Israel dari muka bumi ini ya. Dan akibat ini kawan-kawan, Antonio Guterres sepertinya nggak tahu saya ini ya, dia ini apakah tiba-tiba mengeluarkan pernyataan setelah Israel melakukan serangan balik ya. Ketika Yaman menyerang Israel, saya nggak tahu apakah Antonio Guterres ini juga mengeluarkan pernyataan ya. Tapi yang saya temukan, Antonio Guterres ini baru mengeluarkan pernyataan setelah Israel menyerang balik Houthi Yaman. Yang kita tahu ya, serangan tersebut ya cukup ya membuat Houthi kerepotan karena Israel menyerang tempat atau tepat sasaran ya, di mana pelabuhan yang selama ini dipakai oleh Houthi untuk mendapatkan senjata dari Iran itu telah dihancurkan. Bahkan kilang minyaknya juga dihancurkan oleh Israel. Kenapa Israel menyerang itu? Untuk memutus ya pengiriman atau penerimaan senjata yang dikirim oleh Iran kepada Houthi kawan-kawan. Dan setelah Israel melakukan serangan, tiba-tiba ya Sekjen PBB Antonio Guterres sepertinya resah dan gelisah. Ada apa dengan Antonio Guterres ini kawan-kawan? Apakah dia ini masih pantas untuk menjadi Sekjen PBB ya, atau jangan-jangan
manusia-manusia ini adalah orang-orang titipan yang memang bertujuan untuk memusnahkan Hamas dari muka bumi ini, kawan-kawan. Tapi kita lihat ya, beberapa berita dari Konoha, berita milik Konoha ini judulnya unik-unik ya. Ini ya salah satu dimuat oleh CNBC Indonesia. Ini judulnya menarik ya. Perang Arab Israel Houthi saling serang Netanyahu di ujung tanduk. Saya nggak tahu kok tiba-tiba Netanyahu di ujung tanduk. Emangnya ada apa ya? Ya tiba-tiba Netanyahu katanya di ujung tanduk. Ini Jakarta ya, CNBC Indonesia. Aksi saling serangan terjadi di antara Israel dan Houthi dari Yaman menyusul serangan kelompok tersebut ke Tel Aviv yang dibalas oleh bombardir Israel di Hodeidah. Pasukan Israel mengumumkan bahwa mereka berhasil mencegat rudal balistik yang ditempatkan oleh Houthi yang menargetkan kota selatan Eilat. Ya, di sisi lain, juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengatakan bahwa militan Houthi meluncurkan beberapa rudal balistik ke arah Eilat dan juga menargetkan kapal Amerika di Laut Merah dengan rudal dan drone. Menyebut ya kedua serangan tersebut berhasil ya, padahal kalau saya lihat beritanya ya semuanya itu berhasil dicegat oleh Israel ya. Kelompok Houthi telah menjanjikan respon besar terhadap serangan Israel di tengah kekhawatiran meningkatnya konflik regional. Ide pasukan pertahanan Israel mengatakan bahwa sistem pertahanan rudal jarak jauh Arrow 3 mereka berhasil mencegat rudal yang diarahkan ke Eilat pada Minggu pagi di luar wilayah udara Israel ya, tetapi sirene berbunyi sebagai peringatan kepada penduduk setempat tentang kemungkinan jatuhnya pecahan rudal. Serangan terhadap kota pelabuhan Eilat tersebut terjadi setelah serangan udara Israel yang menghantam fasilitas minyak dan pembangkit listrik di dekat Hodeidah yang menurut Saree menewaskan 3 orang, melukai 87 lainnya dan menyebabkan asap serta api menjulang di atas fasilitas pelabuhan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel memilih target di Hodeidah karena pelabuhan tersebut digunakan untuk tujuan militer. Mereka menggunakan senjata ini untuk menyerang Israel, menyerang negara-negara di kawasan, menyerang jalur pelayaran internasional, salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, ujarnya setelah serangan tersebut dilansir The Guardian. Ya, lalu penargetan fasilitas ya pelabuhan Hodeidah memicu kekhawatiran akan pengiriman bantuan internasional ke Yaman, di mana jutaan orang menghadapi kelaparan dan diperkirakan 18,2 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Ya, program pembangunan PBB sebenarnya menggambarkan ya pelabuhan Hodeidah kritis ya untuk pengiriman makanan dan bantuan kemanusiaan. Ya, lalu ini kawan-kawan ya kita lihat bahwa judul berita ini dengan isi beritanya kok nggak nyambung ini ya. Respon serangan di Tel Aviv, pasukan Israel menyerang Hodeidah sebagai respon terhadap serangan drone langka di Tel Aviv pada Jumat dini hari yang menewaskan 1 orang dan melukai 10 lainnya. Sementara Houthi memuji serangan tersebut sebagai keberhasilan karena kapasitas drone mereka yang berkembang. Otoritas Israel menyalahkan kesalahan manusia karena meninggalkan celah dalam pertahanan udara. Houthi telah bersumpah untuk melanjutkan serangan mereka ya selama serangan Israel di Gaza terus berlanjut. Serangan Israel di wilayah tersebut telah menewaskan lebih dari 38.000 orang ya dalam hampir 10 bulan perang yang terpanjang dan sejarah negara tersebut. Ya, ini ya Netanyahu berada di bawah tekanan yang makin meningkat dalam negeri, termasuk dari publik Israel dan pimpinan militer untuk menyetujui kesepakatan niatan senjata yang akan membebaskan beberapa dari perkiraan 116 sandera yang masih ditahan oleh Hamas dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina di penjara Israel dan penghentian pertempuran. Perdana Menteri Israel tersebut dikabarkan bertemu dengan para negosiator sebelum ia dijadwalkan terbang ke Washington, di mana ia diharapkan bertemu dengan Joe Biden dan berpidato di hadapan Kongres minggu ini. Netanyahu sekarang dijadwalkan berangkat ke Amerika Serikat dan pada Senin pagi dan bertemu dengan Biden pada hari Selasa. Lalu pengamatan berharap perjalanan Netanyahu ke AS juga akan menyediakan jalur untuk meredakan ketegangan di Israel Utara dan Lebanon Selatan, di mana IDF sedang berperang dengan militan Hizbullah yang didukung Iran dan mencegah perang regional. Ya, ini ya kawan-kawan ya.
Ya, berita ini mengatakan Netanyahu di ujung tanduk ya. Saya rasa ini beritanya terlalu bombastis, terlalu mengada-ngada kawan-kawan, karena kita lihat justru parlemen Israel ya telah menyetujui undang-undang atau rencana undang-undang menolak berdirinya negara Palestina. Ya, artinya Israel sudah sepakat ya dengan Netanyahu bahwa Palestina tidak boleh merdeka, karena kemerdekaan Palestina itu akan menjadi berbahaya bagi keamanan Israel, karena jelas di sana akan berkuasa Hamas ya, karena otoritas Palestina yang sekarang ini nggak ada apa-apanya ya, itu bisa digulingkan oleh Hamas, dan ini akan menjadi ancaman ya bagi Israel. Jadi solusinya adalah apa? Palestina tidak boleh merdeka, Hamas harus dimusnahkan ya. Jadi ketika Houthi berusaha untuk menyerang Israel, ya berarti Houthi ingin cari gara-gara, dan jelas ya Israel akan memberikan perlawanan yang keras kepada Houthi Yaman. Walaupun PBB khawatir resikonya ya kalau bukan Israel yang mati ya Houthi yang mati. Gak mungkin kan Israel berdiam diri diserang oleh Houthi. Ya kan, solusinya apa? Ya serang balik ya, hancurkan Houthi ya untuk keamanan dan kedaulatan bangsa Israel. Ya itu kira-kira kawan-kawan informasi yang dapat saya bagikan. Thank you semuanya untuk supportnya. Tuhan memberkati dan salam.